Iya. Ya di pintu depan. Nah, saya ke belakang lagi sambil menyusuri takut apa teman-teman apa. Ya alhamdulillah. Waktu itu pas di belah sana itu apa garasi yang belakang yang terakhir sudah di situ kan ada tanah bersama dengan rumput dekat. Iya. Nah, saya menemukan itu emas. Apakah itu Mas Amel apa Mas Tuti yang saya nemuin emas. Jadi yang menemukan emas itu Pak Edi? Oh saya dan waktu menemukan emas itu waktu itu kan ada inamis berada. Iya. Saya nggak megang nggak apalagi saya saya cuma nunjuk ini oh iya tunjukin dipoto lah sama dia bagian inapis botol bang inapis. Nah dari situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Santo. Dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya, para pemerhati kasus Subang ya. Setelah sekian lama saya tidak update mengenai perkembangan kasus Subang. Kali ini, alhamdulillah nih, saya bisa memberikan informasi dan bisa menghadirkan salah seorang narasumber tentunya yang saat ini sedang ramai sekali diperbincangkan. Maksudnya yang tentunya saat ini sedang sangat ramai sekali diperbincangkan, yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Edi. Selamat malam nih Pak Edi. selamat malam. Selamat malam nih. Ini teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya tentunya ingin bertanya ya. Dan ingin bertanya ini saya rasa dapat mewakili beberapa hal yang tentunya ingin diketahui oleh teman-teman semuanya. Nah, saya langsung aja teman-teman semuanya. Pak Edi ini, sebetulnya yang pertama mungkin saya ucapkan selamat malam. Dan pada kesempatan kali ini ingin sedikit berbincang dengan Pak Edi mengenai perkembangan kasus Subang. Tetapi sebelumnya mungkin kita semua tahu ya bahwa Pak Edi ini sekarang sangat ramai sekali diperbincangkan di berbagai channel, terutama yang mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Sebetulnya, ya mungkin bisa diceritakan oleh Pak Edi karena di sini itu dibahas bahwa Pak Edi itu dikatakan mantan polisi senior yang bertugas di Polsek Jalan Cedok mungkin. Nah barangkali mungkin karena pada saat itu Pak Edi sedang bertugas atau masih dinas, mungkin sedikit bisa diceritakan. Monggo Pak Edi. Nah baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh YouTuber. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat YouTuber, yang terhormat rekan-rekan kita di mana berada, khususnya masyarakat bangsa Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan. Dalam permasalahan ini juga saya mohon izin karena direknya juga saya sebagai mantan Polri ya, jadi purnawirawan Polri. Saya sejak tahun 2022 ya, bulan Agustus. Nah, kalau kita kembali tentang masalah apa yang telah terjadi waktu di tempat kejadian perkara daerah Cisuti, itu yang bertepatan waktu itu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Memang saya masih bertugas dan kebetulan saya di bagian SPKT 2 ya. SPKT 2 itu apa? SPKT 2. Jadi sentral pelayan kepolisian terpadu. Di situ ada unit 1, 2 dan unit 3. Kebetulan saya di 2 ya, SPKT 2. Nah, dalam masalah ini sebetulnya waktu itu saya pas piket hari Selasa sampai ke hari Rabu karena kita 24 jam. Dan kebetulan pada waktu itu memang seminggunya 2 minggu bahkan saya ada rencana mau syukuran saya menjelang pensiun dan kebetulan ulang tahun saya 18 Agustus jatuh di hari Rabu. Itu ulang tahun saya kebetulan ya hari Rabu, misalnya hari Rabu itu 18 Agustus dan kebetulan juga sekalian menjelang purna gitu kan 2022 ya tidak ada salahnya saya waktu itu punya niat
syukuran. Syukuran, rasa kurbi nikmat ya. Ya. Jadi waktu hari Selasa kita aman-aman aja. Nah, waktu kita ke paginya, saya kan udah bilang juga ke rekan-rekan, terutama kan juga ada Pawas gitu kan. Ada Pawas dan rekan-rekan kita juga waktu piket. Saya udah bilang bahwa saya mau ngambil nasi di dus ya, nasi kuning lah, ke daerah Segelaherang, ke Segelaherang ya. Karena kebetulan rumah kita berdampingan dengan Polsek Segelaherang, Polsek Segelaherang. Nah, saya berangkat dari Polsek itu jam 7 kurang seperempat. Jam 7 pagi ya? Jadi 6.45. Jadi saya selama pergi itu saya pakai motor Mio bersama Black ya, ada tetangga kita yang namanya Black yang suka ngebantu-bantu di Polsek ya, lintas gitu. Itu bukan bantu, bukan. Dia mah suka nemanin Pak Undang piket, ya bagian lalu lintas ya. Nah, itu karena kita udah dekat, diminta bantuannya karena kita untuk bawa nasi itu kan banyak kan. Nah, gitu. Ya, kita ke sana berdua. Kita sama-sama kita pakai helm dua-duanya. Kita pakai motor Mio. Nah, kita selama di perjalanan memang saya belum menemukan apa-apa, belum ada kejadian apa-apa. Jam berapa itu tadi? Jam 7 kurang seperempat, jadi 6.45 saya berangkat. Berarti kan lewat TKP juga? Ya iyalah, udah jelas lewat. Gitu kan, berarti mengarah ke barat kan. Nah, gitu. Nah, dari situ jam saya 6.45 itu kan berarti di sana berarti jam 7-an kurang ya, 7-an udah nyampe lah. Nah, saya kembali lagi, udah bawa nasi itu kan banyak motor. Nah, sekitar jam ngomong 7:30 di situ di CCTV itu ternyata ada kumpulan banyak orang gitu ya. Itu pas pulang Pak Edi? Mau pulang, mau ngambil nasi itu. Jadi pas mau ngambil nasi balik lagi ke Polsek lah, kan saya bagi piket. Iya, pas berangkat tidak melihat apa-apa. Tidak melihat, tidak melihat. Iya, memang ada memang tidak itu ya. Dan memang waktu berangkat juga kalau lihat orang apa sih setidaknya lah. Kita dalam sekian kilometer seperti pas ada. Nah, di situ saya tidak melihat itu. Cuman waktu baliknya itu sekitar kurang lebih 7:30 itu dia sebelah kiri kita itu ada kerumunan massa gitu kan. Nah, tapi saya melihat kayaknya sudah ada anggota yang udah ditangkap dan gitu. Terus kita bawa nasi banyak, jadi kita juga ya udahlah ke kantor dulu gitu kan. Nah, udah di sana. Nah, dari situlah memang ada rekanan kita masih tahu kan, Pak Edi itu ada perampokan, penculikan perampokan, pembunuhan gitu ya. Penculikan Prabowo, pembunuhan gitu kan, gitu. Oh gitu, berarti yang tadi kita lewatin gitu kan. Nah, dari situ kita terus terang aja kita ngebagiin nasi dulu lah ke rekan-rekan, kita makan ini. Dan memang waktu itu kita mau habis masalah terima kan, jam 8 tuh ya, jam 5. Nah, dari situ kita udah selesai lah, sekitar jam 9. Saya ceritanya mau pulang lah ke Segelaherang. Tapi saya tetap ingin ke TKP saya, ke TKP. Nah, waktu itu saya ke TKP, saya jam 9 berangkat dari kantor gitu kan. Memang waktu kita berangkat kita ada Pak Yosep di situ kan. Tapi siang itu karena saya udah jam 9 waktu itu saya berangkat aja. Saya punya ke TKP. Ya istrinya bukannya apa, kita sebagai polisi dan memang udah ada kewajiban yang namanya Pawas, atau Kapolsek, atau SPK itu kan udah jam 9 kan kita kan sertifikatnya jam 8. Ya kita kan ya namanya kita memang suka, saya cinta senang tugas-tugas kepolisian. Waktu saya perdikan training di Intel gitu. Jadi hal macam itu udah tersimpan dalam pikiran saya itu. Oh iya, jadi saya pun udah biasa waktu itu. Terus saya datanglah ke TKP jam 9 itu. Nah, di sana itu ternyata udah dipasang polis lain, udah ada polis lain lah, izin lah. Memang kita masuk juga udah banyak rekan-rekan kita di sana ya. Nah, terus waktu kita pertama di TKP masuk, kelihatan itu ada mobil Alphard itu ya udah menghadap ke selatan, berarti ke SMA ya, dekat SMA. Tapi agak nyerong dikit, dan situ ada benturan, bekas benturan belah kanannya itu, ada benturan. Nah, di situ lihat mobil Alphard itu, terus ada Yaris juga ya. Nah, menghadap tapi ngadep kayaknya ke utara itu kan, utara terus ada Mercedes Benz itu Mercedes itu ya, yang lama itu. BMW itu kalau tidak salah. Itu ya. Saya pas itu kita sambil lewat mobil itu terus saya ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu
ternyata udah ada ember biru ya, ember biru, udah ada isi, ada airnya juga, ada airnya. Nah di bawahnya dekat ember biru itu dekat bagasi yang belakang mobil itu ya, itu ada genangan air ya, genangan air, tapi udah campuran dengan darah, udah dengan darah ya. Nah di situ saya ke belakang menyusuri, di situ banyak darah-darah yang masih murni, yang masih kental gitu ya, asli ya masih. Nah, terus sampai ke belakang. Bapak sama teman-teman yang lain juga, Pak? Oh, saya sendiri ya. Yang lain masing-masing. Saya udah terbiasa. Saya suka inisiatif sendiri saya karena. Tapi udah banyak orang waktu itu. Udah banyak, udah banyak. Ada petugas kanisnya ada, itunya ada, termasuk siapa udah ada di sana. Makanya banyak lah anggota sana. Kalau saya kan inisiatif saya sendiri. Apa yang saya udah terbiasa gitu. Nah, udah saya ke sana sampai ke belakang, lihat darah cecer sampai ke belakang, sampai ke belakang. Nah, di situ pintu memang udah terbuka. Nah, terus sampai lihat tapi tidak ada yang rusak pintu itu. Tidak ada yang rusak itu pintu itu, tidak ada yang rusak. Dari Aisyah nggak apa-apa. Cuma saya dari situ cukup diam karena bukan kapasitas saya. Bukan kapasitas saya ya. Karena kan nanti ada bagian inapis datang kan lebih ini lagi. Nah, dari situ saya mencoba balik ke arah bagian depan. Nah, bagian depan memang pintu juga udah terbuka. Dari situ juga pintu tidak ada yang rusak, itu nggak ada. Nah, jarak dari pintu depan saya 1 meteran lah. Saya duduk di situ, bukan duduk, berdiri saya di situ. Nah, cuman lihat ke dalam ruangan, baik sebelah dekat komputer, semua udah bercecer, udah kacak-kacakan. Oh, jadi Bapak sempat masuk? Sempat masuk, cuman di situ diam aja. Jarak 1 meter. Saya enggak ruangan tamu duduk atau ke kamar, enggak. Itu bukan kapasitas saya. Bukan kapasitas saya. Siapa, Bapak? Oh, saya sendiri, tapi udah ada yang masuk juga. Ini saya yang dilakukan oleh saya sendiri. Saya bicara apa yang dialami, ya, apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh saya, yang dilihat oleh saya, itu ya pasti saya bukan orang lain. Masing-masing polisi itu sebenarnya punya ilmunya masing-masing, Pak. Intinya waktu itu udah ada polisi yang masuk. Udah ada juga. Cuman dia ada yang masuk sudah ada. Cuman saya ini bicara saya pribadi, saya diam di situ. Cuma 1 meter jarak. Cuman lihat tempat udah berceceran, udah acak-acakan lah. Nah di situ lihat ada motor NMAX yang warna hitam, masih bagus. Nah saya memang kelihatan dari situ juga ada kamar tuh, kamar mandi kayaknya ke sana. Cuma saya nggak ke sana karena kapasitas saya. Nah dari sana saya udah cukup gitu, saya balik aja keluar. Keluar lagi ya. Ya udah pintu depan. Nah saya ke belakang lagi sambil menyusuri takut apa teman-teman apa. Ya alhamdulillah waktu itu pas di belah sana itu garasi yang belakang yang terakhir, di situ kan ada tanah bersama dengan rumput dekat. Nah saya menemukan itu emas. Apakah itu Mas Amel, apa Mas Tuti, yang saya nemuin emas. Jadi yang menemukan emas itu Pak Edi? Oh saya saya. Dan waktu menemukan emas itu waktu itu kan ada inapis berada. Saya nggak megang, nggak, apalagi saya cuma nunjukin ini, oh iya, tunjukin, dipoto lah sama dia. Bagian inapis, botol bagian inapis. Nah dari situ ya udahlah. Saya udah sempat ngomong ya, cuman kayak nggak kemarin kayak mendetil saya di BAP waktu ya, di BAP tambahan atau BAP awal. Saya memang sempat ke belakang, maksudnya barangkali ada temuan-temuan yang lainnya, gitu kan? Ya tapi nggak ada, di sana udah banyak orang. Memang menurut saya sih dari awal saya perhatikan, ya saya juga bingung bukannya apa-apa ya, jadi kelihatan di sebelah waktu nggak ada jalan dua itu teh, jalan yang bekas rumput yang bekas itu. Nah di situ udah banyak. Kayaknya keluarga korban apa sih ada pada di situ di dalamnya, termasuk ada wartawan. Saya juga udah bingung, saya juga bingung. Saya bukan gituin ya. Ini kalau kita perhatikan ya mungkin nggak ada yang ngarahkan ya, mungkin ya mereka itu anggota itu ya. SOP-nya seperti apa, prosedurnya apa gitu kan. Kan biasanya kan nih lalu lintas di jalan kamu ke begini, ini sabara ini gitu kan. Nah kalau kita memang SPK itu udah dengan pawas kan biasa ya itu kan. Saya bukan gituin ya, bukan merasa saya paling hebat, enggak. Cuman udah kebiasaan saya, ya saya di lapangan seperti itu. Nah saya dari situ kita nunggu, ingin tahu bahwa di dalam Alphard itu katanya kan ada mayat itu. Ada mayat, Nah makanya waktu ada tim inapis datang, nah kan dibukalah bagasi itu kan, dipoto gitu kan. Nah saya nggak sempat moto ini karena saya difokuskan ya untuk penglihatan aja, gambarnya. Jadi kebetulan waktu saya lihat tuh ada mayat. Antara ibunya dengan aku berhadapan-hadapan. Antara barat ke timur atau ke timur ke barat lah itu ya di mobil itu kan. Mobil kan menghadap ke selatan itu kan. Posisi kayaknya kalau Amel mah pakai celana legging ya, yang tipis itu ya. Tapi kesininya nggak bedanya, ini udah panjang udah ini. Kalau lihat ibunya Bu Tuti, udah almarhumnya
itu mah dia memang celana dalam aja, kayaknya ada singlet tipis ya, ada kelihatan dikit gitu ya, itu warna coklat itu di situ. Nah jadi dari situ saya juga nggak terasa waktu itu, dari itu pokoknya sampai jam berapa, jam 11.30 lah, 11.30 ya, setengah 12 Bapak ada di TKP? Iya, masih di TKP. Nah pokoknya 11.30 saya meninggalkan TKP, pulang karena memang saya memang waktu lepas piket gitu kan. Nah itu saya sampai ke pulang ke rumah berarti? Ya iyalah, pulang ke rumah, pulang kemana itu satu. Terus cuman yang kedua kalinya, keesokan harinya kita kan itu waktu itu lepas piket, kita kan cadangan kita kan dituntut harus apel pagi, karena kan apel itu merupakan suatu kewajiban memang. Takut apa informasi ada berita apa kan dari beliau, dari Kapolsek gitu. Nah dari situ kita juga pernah biasa lah dengan canda berteman, ada kantresi, ada siapa, gimana Pak Edi, menurut Pak Edi, ono biasa suka canda. Ya saya sendiri tukang ngomong lah, tukang caprak lah bicara gitu kan. Kalau menurut saya ini gitu katanya. Nah, gitu. Kalau menurut saya terus terang aja nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini apa? Satu, itu tidak ada pintu yang rusak. Baik yang depan atau belakang. Gitu kan? Nah, terus ini apa yang yang diambil apa? Mobil Alphard ada, mobil Yaris ada. Bahkan dari rekan-rekan katanya termasuk barang-barang yang ini kan ada, yang ada yang kayak uang, yang 3 bujuk kayak itu ada, gitu kan. Nah itu kan, nah saya apa yang ininya, yang namanya laporannya kan dia alibinya kan perampokan, penculikan. Terus apa yang dirampok, apa yang diculik, yang jelas itu benar-benar ada pembunuhan menggunakan nyawa. Tinggal siapa ini? Nah sementara orang yang pertama itu, setelah kita bicara ya, waktu itu saya belum melihat yang motor skuti, nggak ada di situ, nggak ada TKP, saya nggak lihat. Nah itu lantalah mungkin ada rekan kita juga serse ya, saya fungsinya mungkin udah gimana ya. Yang jelas waktu itu mah kita nggak lihat aja yang nama segitu. Nah terus di sini kita ngobrol dengan rekan. Menurut saya ini jelas pelaku orang yang dekat. Nah orang yang dekat ini pasti mempunyai latar belakang belakangnya apa, gitu kan?